Gue tuh nggak pernah berhasil. Nggak pernah berhasil. Nggak pernah berhasil kalau ngerekam Zoom. Harus di cloud, kalau di laptop suka penuh akhirnya gagal gitu. Siap. Oke, ayo kita buka aja ya. Let's go. Oke, let's go. So, selamat malam semuanya. Thank you teman-teman udah join sekarang. Thank you untuk Kaisar yang udah bersedia menjadi host kita, bukan host, apa namanya, tour guide kita malam ini, yang akan cerita mengenai kondisi di Angola sekarang, gitu. Karena kan nggak banyak ya yang ke Afrika gitu, dan kita beruntung banget nih punya teman yang ada di sana dan bisa cerita langsung. Oh, sorry, sebagai narasumber, ya Lira betul sekali, sebagai narasumber. So, terima kasih untuk Kresna yang udah join. Ada Michael, ada Lira, ada Ase, Aduy, and Stephanie, and Fanny. Oke, yuk. Oke, Kaisar, over to you. Ya, makasih ya teman-teman ya. Nggak ada yang harus sih berbuat, tapi berbagi aja kali ya. Gua tinggal di sini dari tahun 2019. Rotasi 3 bulan on, 1 bulan off. Nah, gua tinggal nih di ibu kotanya, di Luanda namanya. Nah, gua tinggal di guest house-nya company lah ya, apartemen lah. Ini apartemen itu, satu apartemen. Semuanya teman-teman kantor semua. Satu kantor semua, cuman beda project. Ada yang untuk total, ada yang untuk segala macam, dan gue kebetulan untuk Sonangol itu kayak Pertamina-nya di Indonesia lah, BUMN-nya di sini gitu, National Oil Company-nya di sini. Nah, gue tinggal itu di Cikala namanya, di pinggiran kota. Itu daerah reklamasi sebenarnya, dulu nggak ada aslinya, kayak tik kali ya kalau di Jakarta. Gue nggak berani keluar karena memang agak rawan kalau bawa barang berharga ya, karena sebenarnya aman-aman aja sih, cuman kriminalitasnya yang nggak tinggi. Jadi kalau keluar tuh mendingan aman aja, jadi aman. Jadi gue bilang sama CP dari rooftop aja, ada beberapa spot lah yang agak menarik sebenarnya. Kalau kita lihat di depan kita itu ada benteng gede banget, namanya São Miguel ya. Kalau dibaca-baca itu tuh pusat keluar masuknya budak dulu. Jadi Angola itu dijajah sama Portugis itu kurang lebih 600 tahun. Nah, benteng di depan kita ini keluar masuknya jual beli budak ya dulu, zaman dulu. Dikirim ke Amerika, ke Brazil, ke Amerika Serikat, mungkin mana-mana ke Eropa. Terus kalau kita lihat ke sana itu, kalau agak kelihatan itu yang kubah agak kayak masjid gitu, kayak kubah masjid itu gedung parlemennya sebenarnya. Di belakangnya ada kediaman presidennya. Jadi sebenarnya kita ini ada di Samudra Atlantik sebenarnya. Karena kalau udah ke sana dikit, udah Samudra Atlantik. Kalau pagi gue suka lari ke sana, ke arah ujung sana, itu bagus banget pemandangannya sebenarnya. Cuman kalau bawa HP, saya enggak deh. Gitu. Nah, di depan kita ini kebanyakan apartemen di sini tuh disinya sama company. Nah, depan kita ini apartemennya Ponticelli. Satu gedung ini Ponticelli semua itu. Gitu. Nah, kalau kantor gua sendiri sebenarnya di balik benteng ini itu ada mall. Dari mall itu jalan 100 meter 200 meter itu kantor gua. Jadi kalau dari rumah ini, dari apartemen itu sekitar 15 menit maksimal udah nyampe kantor. Nggak ada macet, nggak ada apa. Itu sih yang paling enaknya di sini gitu. Gitu. Kalau orang-orangnya di sini itu sebenarnya lebih ramah dari orang Indonesia. Kalau di orang Indonesia kan kita di lift itu nggak tegur-teguran ya, sapaan. Kalau di sini itu teguran, sapaan. Itu hal-hal yang normal banget lah gitu. Malah kalau kita nggak negur, nggak selamat pagi, selamat siang gitu, agak gimana gitu tadi langsung. Cuman karena mereka baru selesai juga perang sipil ya, tahun 2012-2011 gitu kalau nggak salah. Jadi peredaran senjata itu masih banyak banget di sini. Jadi kalau orang nodong atau ngerampok itu di sini pakai senjata api.
Itu yang paling serem. Waktu gua pertama kali datang itu sebenarnya dikasih handphone segala macam. Yang siap hilang sebenarnya. Waktu safety induction itu dibilang kalau kalau diminta dikasih aja, jangan lawan. Kalau ngelawan kita mati mungkin ditembak. Itu yang unik di sini juga satpam di sini itu pakai senjata laras panjang. Jadi nggak kayak di kita satpam itu cuma pakai pentungan, enggak. Di sini satpam itu pakai senjata laras panjang karena masih banyaknya senjata api itu di luar liar. Jadi kalau orang ngerampok, orang minta itu ya pakai senjata api. Itu. Terus orang-orang sini itu seneng banget pesta musik. Itu kalau mulai malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, kadang-kadang sampai malam Senin itu nggak berhenti tuh pesta, minum, musik. Idealnya di sebelah rumah gua ini ada bar, jadi kalau orang Sabtu Minggu itu istirahat, gua justru nggak bisa istirahat itu. Jadi itu bisa sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi full musik gitu. Apa lagi ya? Tanya jawab aja kali ya. Kaisar, kan Apa gue lagi yang lagi menarik ya? Google nih, gue lagi Google. Jadi ternyata kehidupan di Luanda itu yang paling jadi kalau expat life itu di Luanda yang paling kaya gitu. Emang gitu ya? Gimana ya parameternya gue juga bingung. Yang pasti gini, Angola itu pernah jadi negara dengan gaya hidup paling tinggi di dunia. Gaya hidup paling tinggi. Paling tinggi di dunia. Semua serba mahal di sini karena memang pemerintahnya itu nggak mengembangkan industri dalam negeri. Jadi semua itu impor, beras, snack, rokok, semua impor. Jadi mahal memang. Dibanding sama negara lain tuh mahal gitu. Kalau ekspatnya paling enak juga kemungkinan apa ya parameternya? Nggak ngerti juga gue ya. Gitu. Mungkin ini kali hardship allowance-nya tinggi ya, karena ya itu barang-barang mahal, kriminalitasnya juga mahal, nggak ada nasi uduk gitu kan. Jadi memang mungkin yang jelas gini, kurang lebih ya kayak UMR-nya di sini itu di Luanda itu sendiri 80.000 kwanza satu bulan. 80.000 kwanza satu bulan. Sedangkan ekspat itu kurang lebih itu untuk daily allowance-nya aja, untuk makannya aja di luar transport yang di luar akomodasi itu kurang lebih 260.000. 260.000 kwanza. Jadi sudah hampir 3 kali lipat dari penghasilan lokal dari allowance-nya aja. Itu yang mungkin mereka bisa dipakai untuk party, untuk untuk film segala macam kali. Gitu. Sebentar, tadi berapa UMR-nya berapa? 800. 80.000 kurang lebih. 80.000. Ini biaya hidupnya? Biaya hidupnya kalau gua sendiri kan gua macam-macam ya. Baik-baik banget lah gua anaknya. Oh, anak baik. Oke, diterima. Oke. Iya, gue itu sebulan paling habis 100.000, paling habis itu udah gue beli snack, udah beli rokok, udah beli segala macam, udah beli sayur, masak, segala macam. Beli kuota handphone, jadi, kuota HP. Kuota handphone kan dapat dari kantor, jadi free lah ya. Oke. 100.000, I see. Jadi ini rooftop gua. Ya rooftop apa lah ya namanya. Di sini ada gym kalau buat ngilangin lemak. Ada gym di sini. Terus ini ada bangunan baru. Ini kayak di Kutek. Ini udah hampir 5 tahun. Iya. Ya ini kamar-kamar belum jadi. Kamar-kamar. Jadi asrama UI ya, Sir? Kayak asrama UI kalau itu pantai itu. Pantai udah kalau kita hilang di sini bisa nyampe ke Amerika itu. Takutnya sih nyampe ke Kuba aja. Kalau nyampe di Kanada kan enak ya.
Ya, pas lo ke sana pernah ada kejadian yang tembak-tembakan gitu nggak sih? Faktanya. Ada grup WNI di sini. Banyak juga orang Indonesia di sini. Kurang lebih 50 orang ya di sini aja ya, di Luandanya aja. Itu apa namanya, kita sering ngabarin itu. Biasanya kalau deket-deket apa Natal, deket-deketan baru, itu naik tuh kriminalitas tuh. Itu banyak penembakan tuh. Biasa kita sering kabar di situ. Jangan ke sini, ada penembakan. Jangan di sini, hati-hati. Kayak gitu lah. Ada perampokan gitu-gitu. Itu sering ngabarin sih kita. Gitu. Kaisar, Angola tuh di Afrika apa di mana sih? Di Afrika mana ya? Afrika Uni. Angola Dia tuh di mana sih? Tengah, agak tengah. Di Apa? Afrika, dia di Afrika tapi agak ke bawah dikit. Kalau dari selatan itu kan ada Afrika Selatan, naik ke atas dikit ada Namibia, nah setelah itu baru Angola. Nah di atas Angola itu Kongo. Bentar. Gitu. Iya. Iya. Gitu. Oh di Dia Luanda. ininya apa tuh? Apa namanya, sumber daya alamnya apa, minyak gitu ya, minyak, gas, migas atau apa? Mayoritas alam itu banyak penduduknya apa tuh? sebenarnya. Minyaknya sendiri. Hah? Mayoritas penduduknya banyaknya bertani ya, tapi Petani. pemerintahnya mengandalkan banget minyak. Ya, ekonomi negara bagus, kalau minyak jelek, ekonomi hancur. Gitu. Oh, minyak ya mereka ya? Minyaknya cukup gede. Jadi kalau Nigeria tambah Angola itu kurang lebih, gue pernah baca itu kurang lebih sepertiganya produksinya. Gitu. Jadi cukup gede di Afrika. Tapi sih. warga rakyatnya, Jadi yang gede maksudnya mungkin Nigeria. depannya di bawah garis kemiskinan apa medium apa high class atau gimana tuh Angola tuh? Hah? Bawahan nih, di bawah. Oh, di bawah. Jadi di rumah gue ini ya, di bawah banget, di bawah. Jadi bawah banget di korupsinya paling gede, tinggi banget korupsinya. Oh, Mungkin kayak iya. Indonesia tahun 70-an lah ya. Parah banget. Jadi di Minyaknya banyak tapi di yang dekat rumah gue ini, warganya di depan rumah gue, di depan apartemen gue ini, ya salah kelola. Kalau aja, for information aja, wanita paling kaya di Afrika itu anak presiden pertama. Anak presiden nomor berapa? Nomor 2 nomor pertama, gue lupa. Tapi anak presiden itu punya, presiden itu punya anak cewek, itu cewek paling kaya di Afrika. Gitu. Tapi rakyatnya ya susah banget. Di depan apartemen gue ini 200 meter itu rumah anak presiden. Rumahnya bagus banget. Tapi di depannya langsung itu kumuh banget. Nih gue liatin ya, gue liatin kelihatan nggak ini? Ini perumahan kumuh nih, ini kelihatan nggak tuh? Ini orang hidup di tengah kota, nggak jauh dari DPR-nya, dari gedung DPR-nya. Nah, kehidupannya kayak gini nih, kelihatan nggak? Gimana sih logomnya? Kumuh ya. Kumuh banget. Padahal ini nggak jauh, jauh dari rumah anak presiden. Kaisar, itu Ini kontainer ya? Ini. Mana? Itu yang kotak-kotak kontainer apa rumah? Kayaknya ya itu kayak kontainer di kalau kontainer itu kan rumah-rumah gubuk gitu. Rumah gubuk. Kayak rumah pinggir kali gitu ya. Pada tinggal sana. Kebayang ya, nggak jauh dari rumah anak presiden, nggak jauh dari gedung DPR, jadi kehidupannya begini nih. Gitu. Jadi mayoritas dia masih di bawah kemiskinan sih. Walaupun negaranya gue bilang sih kaya banget sebenarnya, cuma yang salah kelola. Yang tadi gue bilang ya 50 orang itu kebanyakan kan di hospitality ya. Ada satu orang itu orang Indonesia itu kerja di rumah pejabat Angola sini ya. Dia cerita sama kita, itu dia itu impor semua. Bahkan sampai air minum sama buah dia impor dari Portugal. Saking kayanya. Tapi kalau yang miskin banget. Jadi gapnya tuh luar biasa gede banget. Itu. Miris ya.
Iya, beda Kamu di banget sana sih. kerja udah Hmm. berapa tahun di sana? Udah berapa tahun di sana, Sar? Ini jalan ke 4, 2019, 2020, 21, 22, ya 4 tahun. Jadi itunya 3 tahun off-nya lewat. gimana? Maksudnya berapa tahun kerja, berapa bulan off cutinya gimana tuh hitungannya? Harusnya sih 3 bulan kerja, 1 bulan libur. Cuman suka-suka gue sih kadang-kadang. Kayak sekarang ini kan gue langsung luar rotasi, gue jadiin 1. Supaya gue bisa liburan agak panjang dikit di akhir tahun. Gitu. Nah ini apa namanya? Benteng besar itu yang jual beli budak itu yang gue bilang. Nah itu yang gedung apa namanya? Itu yang gedung kayak Kubah itu gedung DPR itu. Ini nama kotanya apa nih, Sar, yang kamu tinggal sekarang? Luanda. Oh, Luanda. Ibu kotanya bukan? Ibu kotanya Bukan. di sini. Oh, ibu kota. Ibu kotanya di sini. Ibu kotanya di sini, bandara internasionalnya itu kali rame 1 kali 1 hari. Kalau ada flight bandara. Waduh, gawat banget. Kaisar, ini Luandanya di sebelah mana? Ada Cacacau, San Miguel. Gue di sebelah San Miguel itu. Dan ini benteng ini namanya San Miguel ini. Lagi di Angola. Fortress São Miguel. Yes. Lo di situ? Nah itu gue di seberangnya, persis seberangnya. Seberangnya itu Porto de Luanda. Porto de Luanda ke sana. Oh, ke sana. Lo di mana nih? Ini San Miguel kan. Gue ada yang agak ke Tanjung buatan dikit yang menjorok ke laut sedikit. Nah gue di situ. Tanjung buatan dikit menjorok. Iya. Marina Bay. Kayak Tanjung, tapi itu buatan. Ya Marginal Bay. Ilha. Ilha do Cabo. Iya. Itu. Ya, itu gue di situ. Ilha do Cabo. Wih, ini mah di Kamu direkrutnya apa itu maksudnya perusahaan multinasional atau lokal sana, Sar? Multinasional sih. Base-nya tuh di Dubai. Kalau aku tahu mungkin Altrat ada di situ Altrat. Ini gitu Altrat. Nah, di bawah Altrat itu ada Peugeot, ada area. Oh, fokus di Dubai, kantormu. Tapi kamu di proyeknya di Angola gitu. Iya, yang headquarter-nya itu memang di Dubai, Altrat namanya. Tapi kalau gue sendiri, jadi di bawah Altrat itu ada Peugeot. Nah, gue di situ di Peugeot. Oh. Gitu nih. Karirnya gimana di sana? Cakep nggak? Apa? Ceweknya karena di sini lama dijajah sama Portugis ya, jadi udah banyak berbau juga. Jadi cewek-cewek yang perpaduan antara Afrika sama Portugis itu banyak juga di sini. Yang kulitnya nggak terlalu gelap, tapi bodinya kayak Arab. Mukanya kayak Eropa gitu loh. Aduh, pusing ya. Kan kayak Manado gitu ya? Kalau di kita Manado bukan sih? Kayak orang-orang Manado gitu kan sih? Apa? Portugis yang di Indonesia Enggak itu sih. Manado yang bukan ya? Manado bukan Portugis ya? Kayak ini kayak orang timur lah ya. Kayak orang timur lah. Jadi nggak terlalu hitam banget. Oh, cakep dong berarti ya kalau ya, parasnya Eropa ya. Mungkin karena gue kelamaan di sini kali ya Umi ya. Jadi kelihatan cakep. Kalau jualan Wardah laku itu, Sar. Jualan Wardah laku itu, Sar. Titip dong. Gue nggak tahu deh itu ya bisa mempan nggak ya. Karena gue bukannya rasis ya, karena memang kulitnya kayak lebih tebal ya daripada orang Asia sama orang. Iya. Ya Afrika. Iya. Lebih tebal gitu. Ini berarti lo lagi ini hari apa? Kalau kita salaman itu tebal. Di lo lagi hari apa, Sar? Sabtu ya? Sabtu jam? Sabtu. Jam 2:30 sekarang. Lo libur nih? Libur ya, Sar. Itu Sabtu ya, Sar? Apalagi? Enggak, setengah hari gue. Setengah hari. Setengah hari.
Jadi kita nggak ada adegan lo berenang-berenang di sungai itu, Sar? Atau apa gitu, Sar? Ada aja lu nak. Enggak lah. Gijai kali. Enggak lah. Makan Ini makan di sebenarnya laut resto. loh. Ini bukan sungai loh. Ini laut loh, nak. Laut ya. Laut. Ini laut loh. Ini tuh nyambung sana sampai ke laut itu, sampai sana ke laut itu. Itu dia apa sih kayak cuacanya kayak Jakarta ya, Sa? Daerah Tropis lah, gitu. kayak inilah, kayak lah. Cuacanya gimana? Berapa derajat tuh? Daerah Dia Jakarta agak ke apa bawah ya, kayak apa? Uni. Dia agak ke selatan. Dia agak ke selatan. Oh, jadi agak Kalau lagi panas banget, tapi kering. Gue lebih sukanya sih nggak kayak Jakarta tuh kan panas lengket ya. Kalau di situ panas tapi kering. Yang gue kayak apa ya? Kayak Surabaya ya? dingin di sini, tapi walaupun dinginnya kering ya. Jadi dingin banget siang supaya juga lembab ya. Jadi 30-an Nah, sekarang lagi musim dingin nih, siang derajat musim siang ya, dinginnya tengah hari sampai jam berapa 12 menit derajat ya. tuh? Jam 12 itu sekitar 16 derajat. Berapa? 4 Apanya? derajat? Berapa derajat? Dinginnya? Apa nih? Berapa Enggak, derajat suhunya? kalau musim dingin sekitar 16, 15, 14 derajat itu dingin. Tapi kering, tapi ya dingin. Siang aja jam 12 dingin. Kalau panas-panasnya sampai berapa? 30 ada? 35-an ya, 35-40-an lah. Tapi kering, yang gue suka tuh itu kering. Nggak kayak Jakarta. Kalau Jakarta kan lengket ya, mau gerak juga dikit lebih lengket gitu, keringetan. Kalau situ kering gitu, itu yang gue suka tuh itu. Gitu. Kaisar. Gitu nih. Kita Kresna kita ini banget nih, kita komplit banget ya hari ini. Jadi tuh selamat datang, kita greet ini dulu ya, kita sapa teman-teman yang baru join nih. Ada Fabi, ada Andri, ada Ketut, Ai gitu kan, Rika. Jadi hari ini kita ini live dari Malaysia, Luanda, Indonesia, Abu Dhabi, Norway. Wow. Abu Dhabi siapa, Cep? Ase gitu. Oh, Ase. Tunjukin muka dulu dong, Se. Iya, Se, mau lihat, Se. Lo belum kirim foto ke gua, Se. yang udah jadi orang Abu Dhabi. Kresna kepo banget dah. Nah, sekarang tinggal kita doakan Ase supaya Iya, jangan khawatir. Giliran Ase minggu depan. Gitu. Ase akan sharing minggu depan. Gitu. Kaisar. Kan di Malaysia ini ya, inflasinya lagi gila-gilaan nih sekarang. Inflasi di sini tuh tiba-tiba harga semua naik. Harga ayam naik, harga bensin naik, harga barang rumah tangga semua naik. Kalau di Luanda gimana? Terutama ayam goreng. Jadi gini, yang seperti gue bilang tadi, jadi pemerintahnya ini tergantung banget sama minyak. Jadi kalau minyak bagus harganya, dia bagus ekonominya. Jadi kita nggak terlalu merasakan kenaikan harga-harga gitu, enggak sih, masih stabil-stabil aja. Karena harga minyak naik kan, karena perang Ukraina Rusia itu kan, gitu. Jadi gini, Chef, kalau di Indonesia mungkin uangnya Pertamina nggak sama dengan APBN kita kan. Kalau di sini itu uangnya Sonangol sama dengan APBN. Seru ya. Oh, berarti kalau Jadi minyaknya udah gitu ya? Hancur. Dulu awal COVID harga minyak sampai 0 rupiah tuh habis. Dari gua biasanya beli rokok itu satu bungkusnya 500 kwanza, jadi langsung 1.500 kwanza. Gitu. Beras Thailand gua bisa beli dulu awal-awal datang itu 400 kwanza 1 kilo. Waktu awal COVID jadi sekitar 1.000 kwanza. Gila habis. Karena Satu Rwanda berapa ini? Hancur. Satu Rwanda berapa rupiah? Satu kwanza itu kurang lebih 39-an kayaknya rupiah. Masih tinggian duitnya dia berarti daripada kita ya? Itu yang gue ngerti ya. Uangnya lebih kuat daripada kita, tapi ekonominya hancur banget.
Gua ngerti lah, mungkin ekonomi lain bisa jawab itu ya. Gitu. Itu sih sebenarnya gua Itu tiap gimana nih? apa gimana? Di tempat Gimana? lu kerja expat semua dong. Enggak juga sih, kan gua kan kerja di BUMN-nya dia, di oil and gas, National Oil and Gas Company-nya dia. Jadi ya kebanyakan sih orang lokal. Kalau tim gua sendiri ada Norway 2 orang, ada Nigeria 3 orang, ada Indonesia 2 orang. Gua sama teman gua satu dari ITS kena Kediri. Mendingan gambarnya Surabaya. diganti mukanya lu Desar daripada gambarnya kali laut begitu. Mana? Oke. Siap. Nah, Oke, kan ini gitu. mantep. Rancak bana. Takut naksir nih. Alah. Kaisar, ini Iya, ada gitu. pertanyaan. Apa tuh? Pertanyaan dari Lira. Kalau kriminalitas tinggi, mall kayak apa penjagaannya? Bisa jadi tempat panen kriminalitas juga enggak? Gitu kan, kalau orang ke mall pasti bawa uang. Gimana? Ulangin. Jadi kalau kan tadi lo bilang kalau kriminalitas ya, sana itu tinggi. dia. Ya. Apa semua orang pakai ini QR code? Enggak sih. Jadi gue bilang kayak gue bilang tadi. Jadi kalau di sini satpam security itu pakai laras panjang. Jadi mall itu di depan ya pakai satpam, cuma pakai laras panjang. Nah biasanya banyak yang minta itu, tapi nggak boleh masuk ke area mallnya gitu. Itu kan di depan, Kaisar. Kalau yang di dalam gimana? Pas sudah shopping? Di dalam sih aman ya sih, selama ini gue nggak pernah ada kejadian. Biasanya tuh banyak kejadian tuh di luar sih, di pinggir jalan atau di dekat mesin ATM itu kalau malam, atau ya, di pinggir jalan lah banyak kan. Selama ini sih nggak pernah. Oh, ada begal Atau juga di kadang gue sana berarti ya? ke mallnya itu aja kali ya, yang dekat-dekat. Begalnya pakai pistol nih, pakai senapan. Ngeri banget. Kalah dong Masih begal banyak. Depok ya. Ini kan apa namanya? Kalah, karena dia baru selesai perang sipil kan, belum lama lah, 10 tahun 15 tahun kali perang sipil, jadi masih banyak senjata liar di luar. Tuh. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kresna. Di sana ada kayak apalagi. ini enggak, kayak pecel lele, nasi uduk pinggir jalan? Enggak sih sejauh ini, gue lihat enggak. Ada sih makanan lokal lah ya. Makanannya ini kayak apa ya? Tahu getuk kan? Getuk itu kan ubi yang dilembekin gitu. Kalau di kita. Nah, kalau di sini itu lebih cair gitu. Kalau getuk kan agak keras ya. Kalau itu lebih cair. Nah, itu makanan pokoknya tuh. Kayak ganti nasinya tuh. Nah, itu banyak tuh di pinggir-pinggir jalan jual itu. Nanti lauknya pakai daging, pakai apa gitu. Kok jadi penasaran, jadi kepo. Bisa nggak turun ke bawah terus ketemu, ngeliat tokonya? Enggak sih, jauh sih kayaknya sih. Boleh aja. Jauh ya? Coba lihat. Mumpung kan. Nyala hilang nggak, Sar? Enggak, langsung lihat. Nanti HP-nya hilang nggak? Bukan Kaisar, nanti HP-nya hilang nggak? Masih aman. Tapi gini, Sar ya. Sorry, gue sambil ngeliat peta tadi ya. Ini cerita bener ya. Jadi ada temen gue di ini itu mau pindah ke Roma. Nah jadi dia ngundang lah kita makan malam gitu. Nah gue janjian sama temen gue orang total, dia yang bawa mobil, gue nunggu di depan apartemen di pinggir jalan. Sore itu sekitar jam 4 atau jam 5 lah, jam 4 jam 5 lah. Nah gue nunggu dia itu, terus tiba-tiba ada mobil datang buka kaca di depan gue, terus dia bilang gini. Mungkin ya macam-macam, maksudnya mungkin ngasih warning kali, bahaya kalau mulai menjelang malam
di luar sendirian, apalagi gue orang asing, kelihatan banget kulitnya kan bedanya, jadi bahaya kalau di luar sendirian. Jadi kalau siang gue berani kemana-mana, gue ke jogging sendirian pagi-pagi, jalan sendirian tanpa bawa apa-apa, tapi ya mengamankan diri itu gue berani. Tapi kalau sudah malam gue nggak berani keluar karena rawan banget lah. Karena tadi gue bilang tadi kan, orang itu kan senang banget ekstrim ya, pesta ya, minum, mabuk, segala macam. Nah itu banyak banget itu, orang mabuk pinggir jalan itu. Itu. Oke, karena sekarang masih siang, insya Allah aman ya. Oke, sambil Aman, jalan. gitu. Pertanyaan berikutnya dari Michael. Tadi kan lo bilang mahal kehidupannya. Jadi kasih contoh perbandingan harga nasi uduk atau ayam goreng di sana. Misalnya nasi ayam tuh berapa di sana? Di Jakarta berapa sekarang ya? Ya, gini lah, kalau kita makan kayak apa ya, kayak steak kali ya, steak. Andakar lah kalau Jakarta kali ya. Itu kan paling berapa sih, 3.000 kali ya, 2.000 kalau nggak salah ya. Begitu lah ya. Nah, gua kalau makan di kantor, makan siang, itu kan makan steak itu ya hampir jutaan ya. Kalau dirupiahin. 3 kali lipat, 3 kali, Botak, Cik. 3-4 kali lipat. Botak. Sir, finish? No. I'm controlling my car. Oh, okay. Okay. Yeah. Controlling. Oh, okay. Yeah. By foot or in the elevator? By stair. By stair, yeah. No elevator. Oh, no elevator now? I don't know. Oh, okay. Yeah, okay. Okay. Good. How are you? Botar? Iya, Botar. Iya. Ya, kayak gitu kan ada bar tuh. Lihat nggak ya? Ada ruang makan. Jadi kayak Itu gitu. bar. Bar ya. Oh, Kaisar, ini kok jalanannya kayak di ini ya, kayak jalanan biasa aja. Maksudnya banyak lubang, Iya, gitu, nggak memang. rata. Bang. Ini ada jacuzzi di sini. Jangan heran ya, itu sudah lebih dari 2 tahun kali ini bocor air pumpnya, nggak dibetul-betulin. Gitu. Ya memang gitulah. Mereka bahasanya bahasa apa tuh, Sa? Ya benar. Bahasa Portugis. Bentar. Komentar? Ya, naskah. Oke, ya. Ya. Gitu. Apalagi. Kalau dekat-dekat gue berani lah ya. Oke, jadi harganya tuh, Michael, Kalau dikit harganya lah 3 tuh 4 kali lipat. Oke. Ya, 3-4 kali lipat. Cuma Mm-mm. rokok aja yang gue heran kok bisa murah ya. Nih, pertanyaan dari Fabi. Kalau ibadah di sana mudah nggak? Ada komunitas muslimnya? Kita dulu ya, tapi sebelum COVID, setelah COVID beranjak semua. Ada orang Indonesia di total kerjanya dia, namanya Pak Aslam namanya. Dia itu nyewakan tempat di ke total sana. Nggak jauh juga sih dari tempat kantor gua. Nyewa tempat, jadi kita ibadah sama-sama di sana, bareng-bareng di sana. Yang Muslim ya, sholat Jumat di sana bareng-bareng. Gabung sama orang-orang Mesir, sama orang-orang Pakistan, sama orang Malaysia yang di sini, bareng-bareng. Tapi kalau untuk Kristen di sini banyak, untuk gereja gitu banyak. Nih bayangin ya, ini jalanan di depan rumah anak presiden. Jalannya jalan tanah tuh ya. Di pusat kota, nggak jauh dari gedung DPR. Seru ya. Jadi 100 meter dari sini tuh rumah anak presiden tuh. Rumahnya megah, dewa. Coba mau lihat pagarnya kayak apa? Emas-emas nggak? Mungkin nggak? Lumayan sih. Kan kayak lira tuh, sukanya Bisa. emas-emas kan? Ini anak presiden sukanya emas atau apa? Enggak sih, biasa aja.
Ini, Diamond Kayak gini, kayak gini. oh ini orang native. Ya, nanti. Gitu. Itulah ya. Oh, ya, kayak gini lah. Enggak ini lah. Enggak diamond gitu enggak. Oh gitu. Wah, Lira, lo kalau di sana jadi sultan, Lir. Sultan Jepang maksudnya. Ada Sultan Lira. Tapi harganya 1 juta makan steak Lira. Ah, ogah. Kayaknya Wardah gue emang nggak Ya, mempan. itu kan Penghasilannya juga 5 kali lipat. Jadi ya memang wajar. Tuh. Mana getuknya, Sar? Getuk cairnya mana? Kayak mirip-mirip Papua gitu. Betul kayak gini. Ya. Oh iya. Ini Coba. Grafitinya tulisannya apa? Kalau malam Lira ya pada was mabuk. here. Dia jual juga biasanya. Kaisar, coba lihat grafitinya. Tulisannya apa? Lira and Edo were here, gitu ya. Lira Nggak love tahu gua nih. Edo. Nggak tahu tuh. Oh, Pianti gitu aja. kan. Oh bikin dong Sal, Metal 02 was Gitu. here. Lagi. Santos itu. Gitu. Lo tadi ngomong tadi gue Lagi. sempat dengar lo speaking nih ya. Itu ngomong bahasa Portugis, bahasa Perancis, bahasa Inggris. Kayaknya bukan Inggris deh. Portugis. Cuman Portugis. Ya, Portugisnya seadanya ya. Seadanya gue. Susah. Jadi ceritanya gimana, Sar? Bisa dapat kerja di sana, Sar? Bisa ceritain nggak awalnya Ya. gimana tuh? Searching ini di internet, apply gitu. Terus itunya interviewnya by online gitu? Interview kerjanya segala macam? Online. Iya, online. Online semua ya? Online lewat Zoom. Sar itu di sana udah nggak ini Sar, kok nggak ada yang remaster Sar? Remaster dulu. Udah aman nih? Enggak, dari dulu juga enggak. Ini apartemen gua nih, kan ya kayak gitu lagi gue di lampu dulu ya. Kayak enggak terlalu gelap. Ya, ginilah. Bagus kok, Sar. Jalan. Ini sama sendiri sini, Sar. Hah? Lu sendirian Ini di kamu sini? sendiri di sini. Kayaknya di sini Atau ada- Yo, ini rendang gua nih, rendang. Terus rendang Padang nyampe juga sana. Kok beda sama kos-kosan lo dulu Sar? Yang di Margonda Sar? Tapi lu Dulu bayar, nah sekarang gratis. cakep. Dulu bayar ya. Dulu waktu terakhir gue ke Dulu kosan bayar, lo, sekarang gratis. ada Thomas, ada siapa lagi tiduran gitu tuh. Ada. Zaman jahiliyah ya. Gitu. Iya, iya. Mantap. Apartemen bener kata Pak Fabian tuh. Ini studio ya, Ya. jadi cuma satu kamar. Satu kamar, satu ruang tamu, satu dapur, satu kamar mandi. Oh, jadi memang untuk lo sendiri, nggak sharing sama teman-teman. Oh, Enggak oke lah, sendiri. bersih. Enggak. Bebas lah buat masak, buat apa. Terus nyuci gimana? Nyuci ada yang nyuciin. Apa namanya. Kecuali waktu COVID ya. Waktu COVID itu cuma nyuci doang yang dicuciin. Selebihnya kita sendiri. Kalau normalnya sih ada yang bersihin kamar tiap hari. Nyuci piring, nyapu, ngepel gitu. Gitu. Ngomong COVID sih memang dari awal di sini kayak nggak ada masalah sih. Mungkin karena orang Afrika lebih kuat kali ya badannya. Nggak pernah kayak yang heboh gitu pakai masker gitu, nggak juga. Kayak nggak ada apa-apa aja normal. Oh iya. Tapi lu dulu pernah kena nggak sih, sorry? Tapi divaksin juga nggak mereka, Sar? Divaksin juga nggak mereka? Divaksin juga. Oh, tetap. Divaksin juga. Awal-awal sih gue takut juga, maksudnya gue jaga diri juga, takut nggak keluar gitu kan. Tapi lama-lama ya ininya, gue tuh pakai masker cuma di jalan doang sih, di kantor juga nggak pakai masker. Gitu. Oke, Kaisar, gue mau tanya kan
bulan ini, tema bulan ini kan kayak misalnya karir di umur menjelang 40-an gitu kan. Nah, sebenarnya lo ini ke Luanda itu 5 tahun sebelum ini ya, dari 2019, which is umur kita 34. 35. Ya, 34. 34 gitu. Terus sebenarnya waktu lo dapet posisi itu gimana persiapan lo, atau sebelum lo apply, apa yang lo lakukan gitu? Skill apa dan gimana prosesnya? Apa ya? Biasa aja sih sebenarnya sih. Satu hal sih sebenarnya. Dulu ada, gue ingat dulu ngomong sama Lira kalau nggak salah, gimana sih caranya umur 40, umur 30 pindah kerja, dapat kerja yang baru gitu. Sedangkan kan kalian kan udah enak gitu, udah malas gitu loh. Kuncinya satu sih, masalahnya gue nggak pernah di zona nyaman masalahnya. Nggak pernah di zona aman, nggak pernah di zona nyaman, selalu kontrak dari tahun ke tahun gitu. Nah terakhir kan gue di WMO. Nah di WMO itu akhirnya gue pikir apa yang gue kejar ya di situ ya. Karena ngejar karir gue susah, ya akhirnya ngejar uang itu aja sih. Apa yang gue lakukan nggak ada sih, sama aja sih sebenarnya kayaknya. Cuman ya biasa aja sih, training, sertifikasi, seperti biasa aja sih di teman-teman gitu. Jadi Tapi ini Kamu sebagai apa di nggak sana, mungkin Sar? ngejar karir. Hah? Gimana? Kamu sebagai apa? Maksudnya corrosion engineer atau apa? Atau welding Sama engineer aja. atau apa? Hah? Apa? Enggak, gue integrity engineer gue. Integrity engineer. Top side Integrity engineer apa? integrity engineer. jadi ini kayak Apa pas tuh 55 tugasnya, gitu Dok? ya Engineer. standarnya. Apa tuh kerjanya tuh, Sar? Gimana sih? Kayak pas 55. Jadi Apa ya, infection? Enggak, Jadi gue kayak tahu ya risk. kalau di tempat lain, kalau di apa? Mhm. Yes, kayak RBI, Ya. inspection planning, monitoring, budgeting, repair, replacement, ya gitulah. Gue nggak tahu ya kalau tempat lainnya apa ya. Ya tapi posisi gue titelnya sama kayak di WMO, integrity engineer. Jadi yang apa ya, yang rawat aset lah ya. Jadi yang jamin integrity aset lah, supaya aset itu bisa dipakai selama-lamanya kalau bisa, atau melakukan sesuatu sebelum terjadinya kegagalan gitu, failure. Gitu. Dulu modalnya sertifikasinya apa, Sar, yang kamu punya bisa dapat kerja situ? Gue kalau- kebetulan API sih. Apa? API. API. Oh, API. Ya, Amerika Petroleum Institute. API apa aja? Semuanya kayak API Acer ya, apa? jangan-jangan nih. 510, API 570, apa aja? 581. Gitu. API apa aja, Sar? Nggak 570 yang pasti gue. Itu pun nggak gue rawat. Sama 510. Tapi nggak rawat juga. Gue nggak ada yang gue rawat sih ini ya, rapamnya. Tapi sekarang setelah lo diskusi sama Lira udah join lagi nih, jadi kita sebut namanya. Setelah lo diskusi sama Lira, terus akhirnya lo dapet kerjaan di Luanda, lo ngerasa happy nggak? Lo ngerasa tercapai nggak goal lo? Apa? Gimana? Lo ngerasa happy nggak? Kan udah dapet kerjaan yang bagus, gajinya bagus, uangnya banyak. Iya, happy nggak bisa ditukar sama uang sebenarnya. Kayaknya keputus ya? Atau gue doang? Gitu. Gue doang. Kaisa, nih, sorry, nge-fake ya, breaking. Sarnya. Sar, keputus, Sar. Kayak Sar, masih breaking up ya. Apa Di layar pertanyaan gua- gue salah ya? Cih. Enggak, di layar gue, Sar, tadi keputus, Iya, Sar. Sar, sorry keputus. Apa tuh? Keputus. Jadi pas lo lagi cerita, lagi lo curhat tuh, lo happy atau enggak, happy tidak bisa diukur dengan uang, terus tiba-tiba gitu. Tiba-tiba muka melas lo aja berhenti gini. Iya. Coba diulang. Mulai nggak ada sinyal. Momen-momen anak, perkembangan anak kan nggak bisa setiap Ya. saat.
Sorry Sar, keputus Sar, maaf. Ini gue dong atau emang putus ya, Cep? Memang nge-freeze ya. Emang putus kayak Terus pertanyaan CP keberatan nih. Halo? Keberatan kuota ya, aduh. Kayaknya memang kalau ada pertanyaan kayak gitu tuh di jam ganggu tuh frekuensinya. Iya, harus pertanyaan yang ringan-ringan. Yang bikin Pak Kaisar, you have to be happy here gitu. Jangan, don't be sad. Yang pulang lagi. Dengar nggak ya? Keputus Sar. Freeze lagi ya. Nah, Ke-freeze bro. Tadi ke-freeze. Ya sih, memang ya uang tidak bisa digantikan dengan kebahagiaan ya. Ya sih, setuju. Sama, Sar. Suami Uni juga jarang pulang, Sar. Tapi nggak sampai bertahun-tahun ya. Kamu berapa tahun baru ketemu anak istri? enggak, 3 bulan sekali nih. 3 bulan. Kan 3 bulan 3 tiap bulan. bulan gue balik sebenarnya. 3 bulan kerja, liburnya sebulan. Sebulan. Oh, sama dong ya. Sebulan. Iya. Liburnya sebulan. Sama suami sebulan. Uni. Liburnya sebulan. Sebulan. Kalau Uni liburnya seminggu, suami 3 bulan kerja, liburnya Oh, gitu. seminggu. Iya. Gitu. Terus rencana lo apa, Sar, habis ini? Habis ini gue mau pensiun lah kali ya. Tapi Waduh, nggak dalam pensiun 2 tahun ini dini. kali. Sadis. Yoi. Lo ini ya, lo pelanggan prioritasnya kayak emasnya kayak Mas kayaknya ya? Enggak. Belanja emas dulu lo enggak? Gue mau jadi petani sih, sekarang gue sih. Gue ada persiapan untuk hari tua lah. Kayaknya petani lemon Berkebun gitu. petani. Kayaknya jadi petani enak kayaknya. Hidupnya enak, pikirannya tenang, matanya seger, stresnya rendah, nggak mikirin pipa bocor, nggak mikirin vessel stop, nggak mikirin pompa jeblok, ya enggak? Iya, Kayaknya iya. hidup lo berat banget ya, Sar, di sana. Enggak sih. Tapi memang tantangannya sebenarnya kerjanya sama aja sih sama yang gue lakukan di Indonesia. Cuman tantangannya luar biasa sih. Kalau pernah ada kontraktor yang kerja kontraktor terus ngelihat Pertamina EP misalnya di di Tarakan atau di Bunyu yang pipanya semrawut, yang nggak ketahuan lagi pipa mana, itu belum ada apa-apanya di sini. Gitu. Ya. Ini pipanya bawah tanah ya semuanya? Enggak offshore gua. Cuman ya luar biasa lah. Luar biasa lah. Idenya out of the box lah untuk nyetop leak gitu-gitu. Nggak kebayang lah. Kadang-kadang cuma Tapi lo ke offshore juga nggak sih, Sar? baju bekas. Kadang-kadang sih. Kadang-kadang kalau bisa sih enggak ya. Jadi kalau offshore di sana perlu ada bowset juga? Iya, perlu. Sama sih. Cuma kan nggak jamin ya. Karena di Indonesia pipa bocor segala macam fatality jadi masalah besar ya. Kalau di sini mah biasa aja ya. Ada satu pakop kebakar biasa aja udah. Kaisar, kayaknya perlu Ya. Kaisar, kayaknya perlu dikenalin kontraktor Indonesia. Dikirimlah kalau ada informasi tender. Nanti desainin yang bagus deh. susah di sini modalnya harus gede itu tadi ya karena kan duit pemerintah itu dari minyak jadi perusahaan minyak itu memang benar-benar diperas itu jadi kadang-kadang perusahaan minyak ke kontraktor itu susah banget pembayarannya gitu kalau bisa masuk kalau kuat modal 5 tahun bagus banget sebenarnya banyak banget lah pemainnya itu aja gitu. Kamu kontrak apa gimana, Sar, di sana? Kontrak tetap. Sampai kapan? Kontrak. Sampai berapa tahun lagi? Masih Per lama? tahun diperpanjang setahun kali perpanjang. Oh, Masih gitu. lama. Kalau di maintenance itu kan enaknya kan proyeknya kan tak henti Uni. Iya. Setiap tahun kan kita bikin program baru, kita yang bikin program kan.
Tiap Oh, tahun iya, pasti iya. ada kegiatan. Kalau di maintenance spesifik kan gitu, bukan proyek yang bikin apa terus Oh, jadi terus kita selesai itu kegiatan kan. Kalau di maintenance tuh enaknya begitu, sampai berhenti produksi ya baru selesai gitu. oh iya, kalau suami Uni di ininya bikin barunya dia pembangkit listrik apa gitu. Kalau naik pesawatnya sana transit di mana, Sir? Iya. Ada 3 sih. Kalau nggak Dubai, Qatar. Kalau naik Qatar Airlines, transitnya di Qatar. Kalau naik Emirates, transitnya di Dubai. Kalau naik Ethiopian Airlines, transitnya di Ethiopia. Ethiopia itu sekarang yang mengejutkan ya, itu jadi apa ya? Jadi transit internasional loh, sama kayak Dubai, sama kayak Abu Dhabi. Amerika mau ke Asia tuh transitnya di sana. Sekarang cukup maju lah. Jadi di Afrika itu yang cukup maju tuh selatan, Afrika Selatan, sama Ethiopia, sama ya Afrika Utara lah ya. Halo, ada lagi? Oke, banyak sih yang mau ditanyain. Ke Indonesia, Sar. Hah? Kapan balik ke Indonesia? November rencana gue. November. Lo kan baru, Kaisa kan baru lagi. balik bulan lalu ya, baru balik ya. 2 bulan lalu, gue udah 2 bulan. Bukannya lo balik ke Jakarta, terus ke sana, terus gue balik ke Jakarta, kan? Mei kan sebelum Lebaran? Gue balik itu bulan Mei sebelum Lebaran, gue pas puasa gue balik. Ya. Udah 2 bulan ini. Oh, sebelum Mei dong ya. kan. Mei, Lebaran kan Mei. Ya. Lebaran kan 2 atau 3 Mei. Betul. Ya Mei sama Juni gue. Ya. Oh, di sini kita ada Gitu. Maul juga, ada Maul, welcome Maul. Maul di ini ya, di Maul. Papua Nugini. Ada juga. Maul di Depok atau di Papua Nugini, Maul? Jadi semua ngumpul nih, Kresna, semua expat ngumpul ini. Expat dan calon expat. Keren. Keren ya, Nak. Terus oke. Keren banget nih. Kalau Ya, mau begitu. gue jalan-jalan ke Depok juga bisa, nanti gue kirim kita live dari Kantek juga bisa. Wah, itu juga expat juga ya, Beda keren. banget tuh. Nggak Ini semua ayo. orang bisa live Dri. dari Kantek sekarang. Ini Andri, Privilege. gimana, Dri? Sar, nanya dong, Sar. Nah, enggak. Yuk, Sar. siap Dri. Kan kita tahunya kan kalau dulu di kampus kan lu mindsetnya kan wirausaha banget ya, Sar ya. Dulu kan apa aja lo pengen iniin gitu, pengen lo jualin gitu. Nah, cuman setelah itu, ya gue pengen tahu aja pandangannya. Setelah itu kan lo berpindah dari satu kerja ke kerja lain, bahkan lo bisa sampai 10-11 pekerjaan ya. Ini lo pekerjaan yang keberapa ini, Sar? Perusahaan keberapa? 14 kayaknya ya. Atau 14 ya? atau 15 ya hal itu. Gue juga pengen tahu juga. Gue terus terang, gue ini perusahaan kedua, tapi ya nyari perusahaan lainnya juga agak bingung. Nah, lu udah 14. Nah, pertama pertanyaan gue yang tadi masalah wirausaha. Terus yang kedua adalah ya itu dia aja sih, tips and tricks aja gimana caranya berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain lagi gitu. Iya, gue mulai karir kayaknya telat ya dibandingkan teman-teman. Gue awal kuliah itu, awal kerja itu dibantu Pak Joni terus terang setelah lulus, belum lulus malah belum wisuda udah kerja di perusahaan polimer. Yang bantu bukan dosen polimer. Gitu. Terus gue bangun usaha waktu itu. Setahun 2 tahun gue kerja, gue bangun usaha. Mungkin nggak banyak tahu, gue bangkrut waktu itu. Bangkrutnya gue. Bukan cuman bangkrut habis, gue bangkrut ninggalin utang. Jadi gue harus tinggal bayar utang sekitar 340 juta lah.
saat itu. Mungkin cobaan kali ya. Jadi waktu itu setelah bangkrut itu cari kerja susah banget gitu loh. Mau bangun lagi usaha juga susah banget. Gue sempat bangkrut itu gue bangun lagi usaha lagi, tapi nggak maju-maju. Gue heran lah ya. Gue bangun usaha daur ulang waktu itu. Jadi makanya gue mainnya di Bantar Gebang segala macam gitu. Dengan mesin yang sama, dengan metode yang sama, orang lain bisa produksi satu ton satu hari. Gue paling kuat 300 kilo, paling kuat 200, itu udah mentok banget itu. Setelah itu karena susah banget keadaan gue waktu itu, ninggalin utang juga bukan minus lagi. Gue ada sedikit trauma memang waktu itu. Memang ternyata mentalnya nggak sekuat itu cuy, nggak sebaja itu. Jadi makanya gue kerja lagi. Nah, setelah kerja itu gue telat kan, mulai karirnya telat dibandingkan yang lain telat. Nah makanya gue berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Kalau gue berkarir di satu tempat, naiknya itu kan by system ya, 15%, 20% paling gede. Tapi kalau kita pindah ke perusahaan lain, itu kan naiknya nego, bisa 100% kalau masih dulu awal-awal. Bisa 50% gitu, tergantung kuat-kuat nego kan, apa yang kita jual. Makanya sampai sejauh ini gue nggak pernah di zona aman, nggak pernah di zona nyaman, makanya selalu berpindah-pindah itu, gitu. Tipsnya itu kali ya, Henry. Iya. Keadaan sih yang bikin kayak gitu. Ya, gini sih, dulu ya, ya gue nggak tahu kebanyakan orang ya. Dulu kan kalau misalnya mahasiswa, lo pengen jadi apa sih gitu? Pengen jadi wirausaha, wira swasta dan sebagainya gitu kan. Banyak ya pengen punya usaha sendiri lah, karena kan kalau misalnya jadi karyawan kan terukur lah ya. Ya makanya banyak yang pengen jadi wirausaha, pengen jadi wira swasta, tapi ya ini sih yang memang harus dipahami bahwa dunia di usaha itu lebih pahit, lebih kejam daripada kondisi yang ada di perusahaan. Yang kulihat ya, lebih kejam, tipu-tipu apalah semuanya gitu. Ya banyak yang sukses, tapi banyak juga yang gagal. Ya ini sih pengen tahu aja dari pandangnya Kaisar seperti apa gitu, masalah wirausaha dan masalah wira swasta gitu. Benar banget nih. Makanya gua sempat trauma tuh gitu. Jadi hancur banget gua. Cepet banget gua naik waktu itu. Sempat sombong juga sih. Mungkin juga udah jalannya ya. Mungkin kalau gua nggak bangkrut waktu itu gua udah sombong kayak apa tahu, karena maaf ya Maul, gua dulu patokannya Maul gitu loh. Gua Maul di oil and gas gajinya sekian, kan kita awal tahu ya, sering cerita ya. Gua usaha sendiri, gaji gua segini nih, gua bilang gitu kan. Waduh, udah inilah, udah naik cepet lah waktu itu. Udah punya mobil 2 gua waktu itu, walaupun pickup ya, tapi mobil 2 gua. Udah mau DP rumah waktu teman-teman belum mikir DP rumah, gua udah DP rumah. Hancur, bangkrut, kejam banget. Gua dalam 10 tahun mungkin nggak berusaha, mungkin karena begitu nikah kan gua agak berhitung ya. Takutnya kalau kejadian lagi bangkrut habis gua. Maksudnya waktu itu gua bangkrut sendirian gitu. Kalau sekarang kan ada anak istri yang kena imbasnya. Tapi nggak ngubur mimpi gua sih untuk wirausaha sih. Makanya sekarang kenapa gua milih perkebunan itu, menurut gua sih resikonya paling kecil sih itu mungkin ya. Maksudnya kalaupun kita hancur misalnya atau tanaman kita rusak, asetnya nggak hilang gitu. Bisa kita mulai lagi jatuh mungkin ya, tapi nggak hilang. Makanya gue ngerintis dari 2 tahun lalu, 3 tahun lalu itu perkebunan tuh gara-gara menurut gue sih resikonya agak kecil dibandingkan kita bikin usaha yang lain gitu. Gitu. Keren Om Kaisar sharingnya. Saya seri. Iya, sorry. Tapi jadi pengalaman buat kita. Nggak apa-apa sih. Tapi seru banget sih. Maksudnya memang jalannya gitu. Jalannya. Gitu. Jadi sampai kapan di Angola, Sar? Planning sampai kapan di Angola planning lo? Gua sekarang bangun itu mulai jalan lah ya, baru mulai jalan. Maksudnya baru mulai berbuah lah, yang apa yang gua rintis.
mungkin 2 tahun 3 tahun lagi lah ya. Setelah itu gue pengen istirahat lah kayaknya, karena pertimbangan gue karena banyak yang gue korbankan. Setelah itu harus worth it nih, harus bisa nikmatin hidup gue harusnya. Target gue segitu strateginya. Tapi parah Gitu. banget ya, kriminalitasnya parah banget ya di sana ya. Parah, Dri. Apalagi kalau Desember Januari kan Natal tahun baru lah ya. Orang cari uang segala macam. Parah. Gitu. Iya, Sar, cari di Aman Jakarta. sih sebenarnya. Aman apa parah? Kalau misalnya parah mah. Ya aman, bisa dinikmatin lah gitu loh. Tapi Tapi kalau bisa hati-hati. Maksudnya gini, kalau siang kayak tadi kan gue berani keluar jalan-jalan, tapi nggak bawa apa gitu. Gue kantongin 2.000 atau 3.000 aja. Kalau diminta ya gue kasih gitu. Gitu, kalau mau dia bilang lain ya. Gue berpikir dulu, mesti kalau keluar nih, kalau gue dirampok, dipalak kayak anak SMA di Jakarta gitu, kalau sepatu gue diambil gimana ya? Gue masih bisa beli di sini gitu loh. Tapi kalau handphone gitu kan banyak data penting segala macam, gue gak berani bawa gitu lah. Tuh. Seru ya. luar biasa sih. Seru. Tapi kayaknya Andri, gara-gara pertanyaan lo jadi ketahuan deh benchmarknya Kaisar siapa selama ini. Oh, iya. Apakah itu baru diungkap sekarang? Enggak, itu dulu kan. Tolong itu dong. Saling sharing ya, gaji pertama sekian gitu. Gue ngapain ya kerja ya, gue berusaha aja sini gitu loh. Gitu pertimbangannya. Dulu kan yang paling tinggi kan mau. Gue yakin juga paling tinggi, sekarang juga pasti mau gitu loh. Awal kerja kan yang paling tinggi mau. Gue kerja berusaha aja kali ya, gue terusin. 2 tahun lah sempat hidup gue nyaman itu. Tuh, gue di Bantar Gebang cuy. Anak UI, IPK-nya lumayan. Nongkrong di Bantar Gebang, sendal jepit, kukunya hitam, megang sampah. Sar, itu polimer ya? Plastik yang didaur ulang ya? Atau besi atau Pasti daur ulang. plastik ya? Pasti daur ulang. Jadi begitu gue hancur itu, waktu gue bangkrut itu, gue punya temen di Bandung, bukan teman kuliah, teman main. Cina, dia punya pabrik kantong kresek hitam yang di pasar. Gitu, dia ngasih gua modal 10 juta waktu itu untuk beli mesin. Udah, lu bikin ini aja, dia bilang itu. Supply ke gua. Nah, itu gua mulai lagi di Bantar Gebang. Tapi Bantar Gebang itu tadi Dri, usaha tuh gila, kejam banget ya. Bantar Gebang itu kejam, bukan main kejamnya. Kalau lu beli sampah 3 ton ya misalnya ya, yang sebenarnya beli itu cuma 1 ton bisa jadi. 3 tonnya itu, yang 2 ton lebih itu dimainin sama dia. Dikasih lumpur, dikasih air, dikasih pampers, segala macam lah. Jadi setelah dibersihkan, dipilah, yang adanya cuma 1 ton. Kejam, bukan main itu Bantar Gebang. Gila. Belum LSM, belum premannya ya? LSM preman. Gua pernah ya lagi nggak ada uang banget ya. Tempat gua usaha itu dikepung sama warga cuy. Dikepung sama warga, tau nggak minta apa? Minta kambing cuy, mau bakar-bakar malam tahun baru. Gila, gua lagi nggak punya duit. Gua lagi punya duit, dikepung tempat gua usaha sama organisasi pemuda. Iya, mereka nggak pandang bulu sih. Ngelihatnya wirausaha, wira swasta, duitnya banyak, makanya dia minta begitu. Iya, benar. Sar, Angola di tempat lu banyak kan, tapi tempat wisatanya kan banyak juga kan? Banyak ada yang orang-orang boleh sering datang itu kayak pulau gitu, nyebrang dari sini. Banyak berjemur di situ. Ada juga safari gitu, yang kayak di TV itu loh. Kita naik di mobil, keliling, masuk dalam hutan, lihat satwa liar,
Tapi namanya masuk dalam hutan ya, bukan kayak ke safari gitu. Ini ada area Afrika, ada singanya, ada gajahnya gitu, naik lagi masuk situ, ada apanya. Lu masuk ke dalam hutan, udahlah jalannya jelek, capek, belum tentu ketemu hewannya cuy. Gitu, yang di TV-TV, yang di Discovery Channel gitu-gitu kan kebetulan aja ketemu singa, ketemu gajah. Yang namanya di hutan gitu loh. Enggak. Memang dia jalur dia, tapi kan enggak pasti harus ada hewannya di situ. Udahlah jalannya begitu kan, naik yang apa tuh, yang mobil apa tuh, yang keras banget. Harus pegangan terus panjang jalan, kalau enggak kan goncang sana goncang sini. Tapi belum tentu ketemu hewannya. Yang pasti ketemu ya rusa. Kalau rusa mah ke kebun ini aja tuh, ke kebun raya Bogor, ke Presiden. Udah pasti lihat rusa kan. Kalau dengar ceritanya Kaisar, beruntung banget berarti ya sebenarnya tinggal di Indonesia ya. Banyak hal gitu ya. Banyak tuh pemerintahannya beruntung. Sebab pemerintahan kita sih jauh lebih baik daripada sini. Keamanan, nyaman, ya pastilah lu bisa tidur lah kalau di rumah. Berisik-berisik tetangga lu ada hajatan jam 12 juga berhenti. Di sini enggak cuy. Lanjut. Tapi lu tidur nyaman nggak sih? Apa lu jangan-jangan nanti ada apa-apa gitu? Iya itu kalau Sabtu malam Jumat nih, biasanya malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu tuh kadang-kadang sampai malam Senin berisik banget ya. Kalau lagi nggak bisa tidur gua. Ya sampai jam 3, sampai jam 2, sampai ngantuk banget itu baru tidur. Pesta cuy. Luar biasa banget sih. Gitu. Jadi lemon aja ya. Ekspat yang ngelola. Iya. Iya sih, emang benar sih Sar, seburuk-buruknya Indonesia tetap lebih enak hidup di Indonesia ya. Nasi uduk ada, pecel lele ada, bakso ada, semua ada. Gitu. Benar. Iya. Teman-teman kita sebenarnya waktu udah habis nih. Gue ngontrak Kaisar cuma 1 jam sebenarnya. Cuman kayaknya kita tambah beberapa menit lagi Kaisar ya, karena ada beberapa pertanyaan nih. Komunikasi dengan keluarga gimana? Ya WhatsApp tuh. Jadi ya dikit banget lah. Kalau bedanya 6 jam kan sama Jakarta kan. Jadi kalau gua bangun mereka masih di sekolah biasanya anak-anak. Jadi gua siap-siap mandi segala macam. Nah mereka pulang sekolah tuh ya WhatsApp dulu, video call 15 20 menit. Nanti gua istirahat makan siang di sini, enggak kan maghrib di sana. Nelpon lagi gitu sama 1 minggu paling. Anak-anak lu sekarang umur berapa ya? Yang pertama berapa, naik kelas 4 tahun ini, dua. Yang pertama naik kelas 4, yang kedua masuk kelas 1 SD tahun ini. Berapa laki-laki, perempuan, laki-laki? Sepasang, 1 yang cowok yang gede, Oke. yang cewek yang kecil. Umur segitu lagi lucu-lucunya, Sar. Hah? Nah, itulah Berantem mulu tantangannya. tiap hari. Terutama yang tuh. cewek ya. Aduh. Ya. Iya. Terutama yang cewek. Lagi Uni lo pikir abis ini Kaisar nggak bisa tidur ini, pengen pulang ini. Nih ya, Uni aja lagi ngelonin anak Uni nih dua-duanya nih, kanan kiri. Aduh. Itu dia, aku kalau pulang itu selalu tidur sama anak-anak. Jadi apa namanya, nggak boleh tidur sama istri, nggak boleh tidur sama emaknya, sama anaknya, sama yang cewek. Jadi harus tidur sama dia, harus ngelonin dia. Kangen ya. Gitu. Yang bikin kangen itu ya. Yap. Gitulah. Ya sehat-sehat di sana ya, teman-teman Ya, juga semua sehat. Ya. Siap. Kaisar, thank you banget sharingnya dan waktunya.
sebelum kita udahan nih, mau tahu dong tentang rencana reunian kita gimana sih konsepnya, Kaisar? Lo excited nggak untuk reunian kita? Gimana menurut lo? Perlu nggak sih kita reunian? Ya gua sih excited sih, cuman gua nggak bisa hadir sayangnya gitu. Ya kalau bisa sih hybrid sih kalau dari gua sih ya. Jadi bisa melihat keseruan teman-teman sih. Itu walaupun nggak bisa hadir. Ya, tapi menurut lo perlu nggak sih reunian ini? Gue personal, gue pribadi sih ngiri sih sama angkatan 2003 gitu misalnya yang lebih guyup gitu. Lebih enak gitu lihatnya gitu. Kalau lihat di Facebook atau di medsos walaupun belum tentu sebenarnya ya, kayaknya guyup gitu. Kalau kita sendiri kan ya sayangnya kan nggak terlalu guyup ya. Jadi gue sih ngarepinnya sih siapa tahu dengan apa namanya, dengan reuni ini setelah ini jadi keluarga gitu ya. Kan kita juga jadi temen nih, udah puluhan tahun jadi temen ya, siapa tahu jadi keluarga gitu kan. Gitu. Ya, terutama gitu. Terutama yang tadi lo jelasin tentang perkebunan itu ya, Kaisar. Sebenarnya gue juga ada plan nih. Gue pengen rencananya kayak hidroponik gitu, kayak bikin pakcoyan gitu kan. Cuman gue nggak ngerti caranya gimana, orang nanam cabai aja gagal gitu kan. Nah, terus kalau misalnya nih kita bisa berkolaborasi kan, lo udah punya ilmunya, jadi kita tinggal berguru sama lo, kita bisa berkolaborasi, ya ada jadi deh sesuatu gitu kan. Ya nggak sih? Idenya Toyo gitu ya. Jadi kita tuh sudah jadi keluarga, terus bisa berkolaborasi lah, diapain kayak gitu ya, misalnya gitu. Pengennya si Toyo kan begitu selalu kalau ngobrol. Boleh tuh. Iya ya. Gue juga masih belajar ya, Cep. Gue juga masih newbie banget lah. Gue juga nggak tahu tuh ternyata banyak hal yang harus pelajari di pertanian. Nggak segampang nanam, mupuk, ngurumput, iya, benar. gitu. Iya. Gue sekarang bisa bilang tanaman tuh kayak bayi. Dia nggak bisa ngomong, tapi kita harus ngerti dia gitu. Kapan harus ngapain. Gitu. Sekarang perkebunan lo apa sih, Kaisar? Yang lagi berkembang sekarang? Sekarang lemon sama pepaya. Oh, itu lo nanam berapa hektar di mana? Belum banyak sih, di Salatiga, di Jawa Tengah. Gitu. Kirain nanam cabai, Sar. Gue mau beli tuh. Cabai mahal banget, cepet kilo. Waduh. yang tanaman itu lebih rewel nih. Tanaman gitu. Cepat muternya itu lebih rewel, lebih harus telaten ngurusnya. Iya mahal banget di sini nih, udah nyampe segitu. 100.000 kilo. Wow. Iya deh, jadi rencananya gitu ya, perkebunan. Oh, menarik. Jadi lo sekarang belajar nih, Kaisar, nanti cerita ke kita. Terus kita jadi murid lo gitu. Terus kita kolaborasi. Kan lucu ya? Siap. Ya. Gitu ya. Iya deh. Ada lagi nggak yang mau tanyain ke Kaisar, teman-teman semua di sini? Untuk minggu depan kalau kita ada ASE. Kabarin gitu, lagi di Jakarta, ntar kita kan bisa temu senggang itu kan. Cep, mau itu aja. Cuman yang karena gue lagi ngerintis, sedikit gue di Jakarta. Iya sih, pasti di prioritasin buat keluarga ya. Iya ya, pasti buat keluarga di Jawa buat sekarang, di Jawa Tengah. Tapi anak istri di Jawa apa di Jakarta? Siap. Hah? Jakarta. Oh, Jakarta. Sebenarnya kita deket lah Uni. Oh gitu. Di mana? Palmerah. Udah masih Cilengsi nggak? Hah? Oh, Palmerah sekarang ya. Oh, udah jauh berarti. Gue di Pondokrangon gue, di Bubur. Oh, kalau rumah Uni yang di Bekasi. Gue dekat sama Timur. Oh iya, sama Maul juga. Sama Maul juga ternyata deket. Cuman kemarin nggak sempet ke rumah ya Maul. Sorry ya Maul. Nanti pulang gue kabarin ya Maul.
Rumah Maul dekat, siapa lagi yang dekat ya? Sama Kuku kayaknya dekat juga deh. Kuku di Ciracas kan ya, Ul ya? Ul, Maul. Sar, Ciracas sama Bekasi bukan agak jauh ya? Ciracas Jaktim. Rumah gua tuh Oh, dia di ini Pondok Gede sih. Oh, Mau kan Pondok Gede, cuy. iya, Rumah iya. gua kan perbatasan. Oh, iya, Pondok iya, Rangon iya. tau nggak, Andri? Iya, 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 iya. Iya, Rumah gua itu paling 200 meter tuh ada kali, itu perbatasan Jakarta sama Bekasi itu. iya. Jadi lu Bekasi apa Jakarta, Sar? Gua masih anak Jakarta tuh. Deket banget, kemarin Maul juga mau pakai motor ke rumah. Saking deketnya. Cep, ini apa namanya? Apa tadi kan kita sepedaan ya. Nah, kan gue menindaklanjuti nih, gue punya utang juga sama CP nih. Kapan sepedaan gitu ya. Sekalian dibicarain di sini aja kali ya. Cep, boleh nggak ya, Cep? Boleh. Yap. Ya tadinya sih mau apa namanya seminggu setelah teknik hore hari ini. Nah, terus kan sepertinya ada ya masih banyak yang masih belum bisa nih. Terus kalau kita undurin ke tanggal 9 itu kan Idul Adha. Nah, kalau tanggal 16 kira-kira gimana ya? Tanggal 16-nya nih. Mungkin masih bisa kali ya. Bisa kok, bisa. Soalnya kan kita rencananya tanggal 30 Juli ya. Nah, Atau Fabian, Agustus. Fabian kalau nggak salah ada jadwal ke Jakarta ya, Fabi ya? Yes, Fabi sampai tanggal 5 Agustus. 1 Juli sampai 5 Agustus. Wow, ada Suryo di sini. Hai Suryo. Belum masuk. Suryo live dari mana? Apa ya wes kalau gitu menurut gue sih keren banget lah, udah lama kan kita juga nggak ke UI kan. Asik lah, banyak kenangan kita di sana. Kalau tadi mungkin ngelihatnya baru video, ngelihatnya baru foto, kan alangkah baiknya kita langsung kunjungin langsung lah. Nah, udah gitu Asik. suasananya juga pagi-pagi enak gitu. Terus udah lama kan nggak makan di Kantek kan. Tadi Tadi kita kante kosong? ada. Tadi makan apa, Nak? Ketut makan tongseng, kita makan somai gitu. Nah, menurut gue Durian itu di mana? durian itu di ini bazar ya. Iya, ada bazar dibagi-bagiin. Bazar. Itu duriannya enak banget. Gue bilang gue nggak suka durian, biasa aja. Tapi pas gue makan enak banget itu tadi tuh. Oh. Saya Tapi masih- itu di Kantek juga. Iya, itu tadi lagi ada bazar aja sih. Dekat Rotunda ya. Dekat Rotundanya ya kalau nggak salah ya. Ya ampun, Rotunda yang mana ya? Tempat lo ngeprint kalau misalnya ada yang Jadi yang tua itu bawa-bawa. Oke, itu Rotunda. yang tempat Kresna nyanyi itu dulu ya, apa nak? Nyanyi, ngeband. Idol. Ngeband. Iya itu. Situ Rotunda. Oke, ya betul. Yang di bawahnya ada tempat ngeprint. Warnet. Warnet. Iya, benar. Nah, ini sih kita lagi ngebangun hype-nya biar agar teman-teman bisa bisa ikut lah. Kan mungkin masih ada yang malu-malu, masih ada yang jadwalnya nggak bentrok. Nah ini coba kita bangun hype-nya. Nah ini sebenarnya nggak jauh-jauh kok. Tadi aja cuma 2 kilo ya, Nay. 2 putaran ya, Nay ya. Nggak, menurut gue sih. Dan kita juga speed-nya juga santai. Sepedanya juga beragam, pelan juga gitu ya. Ya sebenarnya bukan olahraganya ya, tapi ngumpul-ngumpulnya itulah. Yang tadi Kaisar juga bilang kalau bisa ya kita jadi keluarga, habis dari keluarga kan ya kita bisa inilah banyak yang bisa kita kolaborasikan di situ gitu. Tadi gue sih ngerasa pada saat ikut teknik hore itu ya masuk ke kampus. Nah di kampus itu gue jadi merasa tua karena ketemunya Metal 2020, Metal 2021, anjir udah 20 tahun, gila banget. Nah terus juga tadi yang benar sih kata Kaisar, ya tadi kelihatan sosial media 2003 tuh guyup gitu ya. Nah ini 2003 tadi tuh banyak banget, lumayan banyak. Ada ya adalah mungkin lebih dari 10 tuh itu juga hadir. Nah kita sih pengennya ya semarakanlah, sempatkan waktu teman-teman ya, nanti kita bicara lagi lah, kita mungkin mohon bantuannya ke Kaisar lah untuk sosialisasi di teman-teman, tinggal bujuknya ya setidaknya kita ketemuan ini dulu lah sebelum nanti reuni besarnya gitu. Nah mungkin gue juga diskusi sih sama Kresna mungkin di tanggal 16-an ya, Nay ya.
Mudah-mudahan teman-teman semua bisa hadir, bisa menyempatkan. Kalau ngobrol-ngobrol sih banyak yang bersepeda tuh, Maul, Iksan, Suryo, Ketut, Aduy, Dudit gitu. Banyak lah, bahkan Ijal juga kan. Itu juga sepedaan. Nah, menurut gua ya udahlah, ini olahraga yang memasyarakat, kita tujuannya juga pengen ngumpul-ngumpul, pengen makan juga di Kantek, pengen lihat tadi fotokopi itu tuh yang biasa kita tempat fotokopi, pengen ngelihat jurusan. Ya entah nanti konsep reuni seperti apa, ya setidaknya ayo kita kembali ke Kantek lagi. Kayak dulu Kresna ya nak, back to campus, tim pelengkap juara ya nak ya. Gue tadi mention itu berapa kali Andre ya? Pas ketemu orang ya. Udah banggain kuliah di metal. Ya mungkin itu sih, mohon bantuan supportnya, mudah-mudahan kita masih ada umur, masih ada kesehatan sehingga kita bisa bertemu lah tanggal 16 Juli untuk sepedaan. Thank you banget Andri. Oke, setuju. Set 16 Juli sepedahan. Jadi rutenya UI, keliling UI ya, di dalam keliling-keliling. Keliling UI aja 2 kali. Menurut gua kenapa di UI? Itu kan juga ya cukup steril lah dari kendaraan. Terus juga kan banyak pohon, banyak angin, cuaca juga enak ya, inilah aman lah di situ. Plus kalian kita ngelihat teknik kita gitu. Coba CP udah berapa terakhir kali ke kampus tuh kapan CP? Atau misalnya ya? Uni kapan terakhir kali ke kampus kan? Apa nggak kangen gitu? Oh, masih ke kampus kan ngurusin api. Oh, Lah, iya. mau ada welding contest ntar Agustus, tahu jadi Gue welding tuh contest. sempet tuh kan dulu sempat kerja di Bogor, naik kereta kelewatan ke UI, motor gue dipocin, terus habis itu gue ke pocinnya itu naik bis kuning, itu perasaan gue tuh luar biasa banget, gila, gue udah lama banget nggak naik bis kuning. Sekarang masih ada kan ya bis kuning ya? Lo bilang makasih nggak ke supirnya? Oh, iya. AC bro, sekarang kan. Iya. Iya sih, oke, keren rencana. Jadi insya Allah 16 Juli kita sepedahan di UI. Yang nggak punya sepeda, don't Nah, itu worry, yang karena punya bisa sepeda jalan ini. santai. Kenapa hari kami sih kalau bisa ketemuan tuh pas lagi libur anak sekolah gini, nah enak tuh, ikut dah. Kalau Ya anak ini itu tanggalnya tanggal 2, tanggal 9. Itu kan ada 2 tanggal tersebut. Nah, tanggal gitu. minggu depan sih bisa. Tanggal 9 Idul Adha. Nah, itu sih yang bentroknya di situ sih. Tanggal 2 minggu depan kita ke Abu Dhabi. Iya. Gitu. Ase ya? Ase online, Ase. Tes. Online. Mana suara Ase nih? Ase masih nggak ada Ase, suara. Nah, iya tadi 16 tes. hari Ya. Sabtu. Kok tadi udah nggak masih? Sabtu. Oh 16. iya, 16 Juli. Iya. Kenapa Maklum Sabtu? udah lowbat nih. Udah malam. Nggak minggu, soalnya Sabtu tuh kantin buka ya, Andri. Jadi kita bisa Iya. kayak bantuin juga lah untuk mereka lah kali ya. Dikit-dikit kita. Iya, Kayaknya kalau nggak kerja, Andri, cuti kali Sabtu. dulu kayaknya. Coba lo buka kamera, Andri, terus ngomong isyarat, mungkin kita bisa membaca. Coba teriak-teriak. Iya. Apa nak? Kalau Bingung. itu kali Dri, apa namanya? Kalau lu pencet yang apa gambar mikrofon Dri, terus ada wifi atau data gitu, lu pencet lagi Dri. Apa tuh? Sorry? Kalau dari Iya. HP. Asa. Tes. Ase ya. Nah, itu Asa. Ini udah kedengeran nih? Kedengeran banget ya Allah, Asa suara lo. Ase. Halo? Oke. Ini gua settingnya lagi dimainin. Wah, Allah nggak berubah, Bray. Ini soalnya nggak pakai HP, pakai laptop ini. Jadi nggak pernah. Nah, tolong unpin Jadi Kaisar. tampilan HP Nggak kelihatan. Kaisar dah. Oh, Bentar, di belum pin. di. Udah nggak pin lagi kok. Ya. Ini masih Kaisar nih, Kak. Bentar. Se Oh, sorry ya kayaknya. on-cam Se. Gua kangen sama lu nih. Halo? Ayolah. Jauh kita tapi. On-cam Se, on-cam. Bentar, cari settingannya dulu nih. Ya ampun, Apa untung gua lo join pakai hadir HP ya? sekarang. Rehearsal. Bentar. Ya ampun, Ase. So Ase, minggu depan kita ke sana ya?
Boleh. Jam yang sama ya. Jam yang sama. Halo, ini muka gue udah kelihatan kan? Kelihatan banget. Oke. Untuk udah berapa di tahun nggak potong rambut? Nggak apartemen. berubah juga nih Asa. Enggak, pendek kok ini. Oh, pendek. Lo nih lihat Sebenarnya masih ganteng. Oh, ganteng. Di sana pasti. jam berapa, Se? Background lo di-keep dulu deh, buat buat Enam. minggu depan, biar kita penasaran. Background. Jam 6 apa, Se? Jam 6 apa, Se? Putus ya. Kok nge-freeze, Dak? Nge-freeze lagi. Ini mau teaser untuk minggu depan ya. Ini nge-freeze Iya. lah. Setting-setting lah. Aku masih kayak anak kuliahan zaman dulu, nggak berubah. Ase. Iya. Oke, kalau gitu karena udah. By the way. Mana? Sorry, Tepe. By the way, Iya. sambil nunggu Asa nih. Ya. Sorry ya, maksudnya nggak bisa explore terlalu banyak Angola. Itu udah keren banget, Mudah-mudahan Kaisar. Thank you informasinya banget. valid. Thank you banget gitu, karena terus terang bagi gue pribadi juga ini pertama kalinya gue ngelihat kondisi Afrika itu seperti itu, gitu. Jadi memang yalah beruntung banget deh kita pokoknya bisa dapat info itu dari lo sendiri dan sempat keluar gitu kan ngelihat graffiti semua kondisi Gue boleh nanya orang-orangnya satu lagi nggak? gitu. Sar, tadi daerah lo tuh kan kayak teluk gitu ya, segaris gitu kan, kayak di Ancol gitu nggak sih? Lo kayak kalau ada ombak tinggi itu nggak kelelep ya, Sar, daerah lo? Atau emang nggak bakal ada ya? Itu dia, nak. Kalau ada ombak tinggi kayaknya gue hanyut. Gue bawa ke Amerika, nak. Di peta aja kayak setupik gitu ya? Apa? Kayak Iya, itu reklamasi sebenarnya, nak. iya, oke, pasti reklamasi ya. Soalnya kecil banget. Bukan aslinya begitu, saya tambahin. Iya. Enggak, cuma segaris gitu doang, kiri kanan doang. Itu kayak trik lah kali ya. Jadi di belakangnya tuh orang punya yacht gitu. Iya, makanya kayak Depannya ya Ancol, rumah gitu. Kayak Ancol, bener. Siap. Hati ya, lagi. Sar. Siap. Thank you Kaisar. Siap. Oke, thank you banget ya Kaisar untuk waktunya dan teman-teman semua di sini gitu. Jadinya untuk minggu depan kita akan ada sesi kayak gini lagi, tapi akan live dari Abu Dhabi, which is yang jadi narasumber adalah Ase gitu. Siap. Jadi tema untuk minggu depan agak berat ya Ase ya, atau menarik ya sebenarnya karena Temanya memulai apa karir. ya? Bukannya kayak gini. Apa? Tanya jawab. Tanya jawab dan yang intinya itu karena lo tuh beda gitu, karena Kaisar itu ke Luanda itu 5 tahun sebelum ini, jadi umur 34 tahun, sedangkan lo itu udah mepet-mepet ke 40 gitu, which is jantung lo harus lebih kuat gitu kan, memulai karir yang baru dan itu gimana persiapan lo gitu, sampai akhirnya lo memutuskan go gitu. Siap, ya udah disiapin topiknya. Siapin slide-nya juga ya. Sama ada giveaway belanja di website itu kali. Iya. Gitu. And then ya, jadi kan di sini kita juga ada yang dari di Norway, Fabi, ada Maul. Itu mau sharing juga nggak minggu depannya? Sekalian aja lah. Mau lihat Fabian dong. Mau lihat itu sekitarnya Fabian tuh kan bagus banget tuh Norway tuh. Iya. Lihat Fabiannya aja juga nggak apa-apa. Ya unik. Apa-apa. Beda banget dipakai bajunya Bang Resna Fabia. Masya Allah, kurang ajar. Baju gue mau pensilin tuh kayaknya. Nggak ngaruh di gue. Ya. Tapi jadi kalau tenang. Ya. Jadi ini kayaknya acara kita hari ini udah sampai sini aja. Thank you banget semuanya. Yang mau lanjut ngobrol di sini silahkan. Bisa kita buka, lanjutin aja ya nak ya. Tapi recordnya di stop aja. Dan gue nggak tutup Zoom ini gitu. Jadi kalau ada yang masih mau ngobrol-ngobrol aja, temu kangen, tanya-tanya, itu monggo. Gitu. Gue stop dulu recordnya ya. Stop dulu recordnya.